Sekali lagi shalom Auge. Oke, belum makan siang ya. Gak apa-apa, kita makan makanan rohani dulu ya. Oke. Slide-nya bisa langsung dibuka aja. Oke. Minggu ini, bulan ini, khususnya di bulan Februari ini kita mau ngomongin soal emotion gitu. Ini kan permasalahannya anak-anak muda ya, dalam mengontrol emosi. Seringkali kita up and down dalam kontrol komisi buat saya belum keluar. Aduh, emosi. Nah, ada satu waktu saya lagi siapin ini gimana sih cara bacanya dia itu? Apa? Ya, saya yakin kalian bisa baca itu. Saya agak kelibet baca itu. Jadi itu artinya intinya adalah rasa cemas. Rasa cemas, intinya itu. Nah, waktu sedang menyiapkan ini, saya pikir rasa cemas, maksudnya gimana ya? Cemas itu kan pasti dimiliki oleh banyak orang ya. Tua, muda, semua pasti pernah merasakan cemas. Waktu sedang menyiapkan, saya menemukan satu kata, FOMO. Fear of missing out. Nah, fear of missing out itu apa sih? Fear of missing out atau FOMO saat ini itu sedang merajalela di terutama remaja. Banyak orang tuh gak sadar FOMO. Dan setelah saya baca-baca, FOMO ini termasuk penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan, ada yang levelnya rendah, kecil, ada yang sangat tinggi. Itu yang sudah sampai bisa menimbulkan rasa cemas yang sangat berlebihan. Itu yang sudah sangat tinggi sekali gitu. Nah, kemudian saya cari di Klik Dokter, saya menemukan fear of missing out itu adalah sebuah perasaan atau persepsi bahwa orang lain lebih bersenang-senang. Kuncinya ada di perasaan atau persepsi. Perasaan atau persepsi bahwa orang lain lebih bersenang-senang, menjalani kehidupan yang lebih baik atau memiliki pengalaman yang lebih baik dari diri kita sendiri tentunya. Nah, sering gak sih kita ngerasa kayak gini, ngelihat siapa gitu lewat, wah enaknya jadi dia, pengen deh jadi dia. Tanpa sadar kita merasakan hal yang seperti itu. Sebuah perasaan atau persepsi, kuncinya tuh ada di situ, perasaan atau persepsi. Perasaan atau persepsi itu dikontrol oleh diri sendiri. Dikontrol oleh diri sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol perasaan kita hari ini maunya seperti apa ya. Atau persepsi kita, persepsi itu adalah pandangan ya. Pandangannya kita buat orang lain tuh mau seperti apa itu kita yang kontrol sendiri. Banyak orang bilang ya karena keadaan lah. Karena keadaan, tapi terlepas dari keadaan kita itu bisa kontrol sendiri loh. Kita itu mau punya perasaan dan persepsi yang seperti apa, kita bisa sediakan itu semua sendirian. Keadaan tuh ya memang mempengaruhi sih, tapi apapun keadaannya kalau kita memilih untuk bersukacita, kita akan bersukacita terus. Berarti intinya ada di mana? Ada di kita, kontrol pribadi kita. Fear of missing out. Yang paling tren banget saat ini adalah mungkin kalau kalian belum terlalu ngerti ya, tapi kalau mungkin kayak anak kuliahan atau yang baru lulus kuliah, kalian kenal reksadana, kalian kenal saham. Banyak orang-orang di usianya saya terutama dan di bawah saya 20 tahun ke atas lah, ngelihat orang main saham, wah aku mau ikut. Padahal dulu saham itu nggak terlalu, orang tuh kayaknya kalau mau main saham adalah orang-orang yang memang ya menggeluti di dalamnya, sudah itu semua, jarang banget orang-orang baru terus tiba-tiba pengen bangun tidur, aku mau main saham, nggak ada. Tapi trennya saat ini adalah seperti itu, nggak punya pengalaman main saham, nggak punya pengalaman main reksadana, pokoknya ikut aja. Kenapa? Teman-temanku ikut, supaya kalau nongkrong satu obrolan. Sama halnya dengan diri kita sendiri, sama dengan halnya dengan kalian. Itu di usianya saya, di usia saya ke atas itu lagi trennya adalah saham. Apa yang lagi tren di usia kalian? Mungkin saya pernah dengar satu cerita ya, jadi ada satu keluarga, anaknya ini masuk ke sekolah yang lumayan elit. Terus dia tuh ngomong sama mamanya, Bu pokoknya aku mau sepatunya gak boleh yang KW, harus ori.
Karena teman-temanku nanti tahu kalau sepatuku KW, sampai segitunya. Karena trennya kayak gitu di sekolahannya. Trennya apa di sekolah kalian? Trennya apa di lingkungan kalian? Mungkin sekarang trennya TikTok ya, jadi orang kalau nggak punya TikTok kayaknya masa sih nggak punya TikTok, masa sih nggak pernah lihat TikTok kayak gitu. Minimal ya mungkin nggak pernah upload nggak pernah upload ini ya kontennya gitu, nggak pernah upload videonya, tapi minimal punya akunnya lah. Rata-rata kayak gitu. Itu adalah sebuah perasaan atau persepsi bahwa orang lain lebih bersenang-senang. FOMO, fear of missing out. Ada rasa takut kehilangan sesuatu, yaitu adalah kehilangan yang orang lain miliki, tapi kita nggak punya. Loh kok bisa? Itu kan punya orang lain, kenapa kita harus takut? Seharusnya kita takut akan kehilangan diri kita sendiri. Karena kenapa? Objeknya kita melihat itu bukan diri kita, tapi objek yang kita lihat adalah orang lain. Makanya keluar rasa takut. Next selanjutnya. Terus keluarin semua. Oke. Dasarnya FOMO tuh apa sih? Orang tuh bisa FOMO tuh karena apa sih? Simple banget, iri hati. Iri hati. Kenapa bisa iri hati sih? Karena waktu kita lihat orang lain, kita ngerasa orang tersebut kok dia bisa lebih bagus ya, kok dia bisa lebih baik ya, misalkan di sekolah nilainya, loh aku udah belajar semalam-malaman suntuk, kok nilaiku cuma 70, itu loh dia yang ujian aja gak tahu ada ujian hari ini, dia tuh gak tahu ada ujian hari ini tapi nilainya 80, wah nyontek pasti nyontek. Akarnya FOMO itu adalah iri hati. Kita nggak puas sama apa yang ada dalam hidup kita, dan kita sibuk ngeliatin apa yang orang lain punya. Kita mau buka di Amsal 14 ayat 30. Oke, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita mau lihat ketika kita iri hati sama orang lain, ketika kita iri hati, itu membusukkan tulang gitu loh. Waktu kita iri hati, banyak hal yang, karena kita kepikiran ya, kita mikirin gitu loh. Wah, kok dia bisa punya sepatu yang itu ya, aduh aku pengen banget nih punya sepatu kayak gitu, aduh aku pengen banget nih, terus kita lihat sepatu kita nggak puas dengan sepatu yang kita punya, terus kita pikirin terus, akhirnya kita jadi sakit sendiri gitu loh, kita ngerasa capek, kita ngerasa lemes, karena kenapa? Kita nggak punya sepatu yang orang lain itu punya, padahal kalau dilihat sepatu kita juga udah bagus, bahkan ada yang nggak punya sepatu. Tapi kita lupa, kita lihatnya orang lain terus. Bukan orang lain yang kurang dari kita, tapi orang lain yang lebih dari kita. Jadi kita gak bisa bersyukur atas apa yang udah kita punya. Iri hati itu sekeras itu gitu loh. Iri hati itu bahkan bisa merusak kejiwaan teman-teman. Tadi saya bilang ya, FOMO itu adalah salah satu penyakit jiwa. Salah satu penyakit kejiwaan, penyakit mental. Benar atau benar saudari Sasa? Benar. Oke. Itu adalah penyakit kejiwaan, penyakit mental. Salah satunya adalah FOMO, fear of missing out. Kalau udah sampai tingkatan yang parah, kita bisa sampai cemas banget gitu loh. Kita sampai cemas banget ngelihat orang lain, aduh, semua pikiran yang keluar dari pikiran kita itu negatif. Negatif, kita lihat orang lain pakai sepatu baru, pakai baju baru, bisa terlintas dalam pikiran kita, oh itu pasti hasil nipu, wah itu pasti uangnya dari ini, itu pasti uangnya dari itu, makanya dia bisa beli kayak gitu. Wow, padahal belum tentu loh. Akhirnya timbul kejahatan, timbul yang namanya saking iri hatinya, muncul yang namanya fitnah dan lain sebagainya gitu. Tanpa kita sadari, itu kalau udah sampai tingkatan paling lanjut banget ya. FOMO, fear of missing out. Satu lagi kita mau buka di Yakobus 3 ayat 16.
Katakan uye. Oh iya, udah muncul. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu sekejam itu loh, sampai akhirannya sampai ke sebelah sana. Waktu kita iri hati. Teman-teman, hari ini saya mau bagiin satu hal gitu. Satu hal yang kita kadang gak sadar ya. FOMO itu kita gak sadar loh, itu tuh terjadi dalam hidup kita. Mungkin tingkatannya kecil dalam hidup kita itu ada. Sesimpel itu, cuman gara-gara kita ngelihat, oh si A punya ini, oh aku mau. Atau kita lihat teman-teman kita yang lain, oh si B ikutan ini nih. Tren yang lagi hits banget nih, wah aku juga mau ah. Terus rasanya ketika kita gak bisa ikutin tren itu, ada rasa kayak, aduh nanti aku gak diterima sama teman-temanku karena aku gak bisa ikutin tren itu. Nanti aku gak diterima sama teman-temanku karena aku gak punya sepatu yang bagus. Nanti aku gak bisa diterima sama teman-temanku karena bajuku biasa aja. Iri hati, semua awalnya dari iri hati. Semua awalnya dari rasa gak puas akan diri kita sendiri. Saya mau kasih tahu satu hal, syukuri apa yang ada di tangan kalian. Kalau kalian gak bisa bersyukur sama apa yang ada di tangan kalian, gimana Tuhan mau kasih lebih? Belajar bersyukur dulu dengan apa yang ada di tangan kalian. Karena waktu kalian fokus sama apa yang gak kalian miliki, kalian tuh lagi lupa. Sebenarnya kalian punya sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Kalian lupakan hal penting dalam hidup kalian. Kalian fokusnya cuma apa yang gak ada. Apa yang gak ada dalam hidup kalian, itu yang kalian pikirkan terus menerus. Sampai akhirnya kalian gak bisa lihat apa yang udah kalian punya. Orang yang fokusnya mencari uang, mencari kekayaan, dia gak akan pernah ngerasa puas dengan apa yang dia punya. Dia udah punya kekayaan 100 juta, mungkin 100 juta tuh kecil sebenarnya. Kok kecil gak sih? Kecil gak sih? 100 miliar lah, kita kalau ngomonginnya orang kaya 100 miliar lah. Dia punya kekayaan 100 miliar, tapi dia gak ngerasa puas gitu dengan 100 miliar itu. Padahal kalau dia lihat orang lain, banyak orang yang gak punya kekayaan. Banyak orang yang makannya tuh masih ngutang sana sini. Banyak orang yang masih harus gali lubang, tutup lubang. Karena kenapa? Dia fokusnya ya cuman, wah 100 miliar, aduh kurang. Soalnya aku lihat ada orang lain yang 10T, aku cuman 100 miliar. Sama seperti kita. Kita fokusnya sama orang lain, kita fokusnya dengan kesuksesan orang lain. Tanpa kita sadari, kita lupa mengejar kesuksesan kita sendiri. Wah, aku lihat si A ranking 1. Aduh dia ranking 1, aku cuman ranking 3. Aduh dia udah ranking 1, dia udah ranking 1. Loh, itu loh yang peringkat 40 apa enggak nangis? Aduh aku peringkat 40. Tapi kita ranking 3 aja. Wah, dia ranking 1, aku enggak bisa ranking 3. Aku harus ranking 1, aku harus ranking 1. Loh, itu loh yang ranking, yang peringkat paling terakhir separalel. Kalau kelas kalian 200, satu angkatan kalian 200 orang, itu loh yang peringkat 200 apa kabar perasaannya? Fokusnya kita cuma peringkat 1 karena kenapa? Kita lihat rival kita di sekolah. Oh dia bisa rank peringkat 1, aku harus bisa. Padahal dapat peringkat 3 aja harusnya kita bersyukur. Tapi kita lupa dengan itu semua. Saat kita iri hati, kita akan mudah marah. Lihat ya, kalau iri hati itu kita akan mudah marah. Karena kenapa? Karena kita selalu merasa gak puas dan kita selalu ingin lebih, makanya kita jadi mudah marah. Kita marah dengan keadaan, kita marah dengan diri kita sendiri, kita marah sama orang tua kita. Kenapa sih? Kok sepatuku kayak gini? Ini loh udah robek pinggirannya. Padahal orang tuanya susah payah buat dapetin uang. Tapi kita fokusnya cuma apa? Sepatu kita aja yang robek itu. Karena kenapa? Teman-teman kita sepatunya gak robek.
Sehingga hidup kita hanya berfokus kepada orang lain. Dan melupakan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri kita. Apa sih yang kita butuhkan? Apakah yang dimiliki orang lain itu kita butuhkan? Belum tentu, teman-teman. Belum tentu. Apakah sepatu bagus yang dipunya sama teman kita itu kita butuh? Belum tentu. Belum tentu kita butuh itu. Terus ketika kita sudah mendapatkannya karena kita lihat orang lain ya, kita udah dapet, rasa nggak puas tuh tetap ada. Aduh, kok ternyata biasa aja ya sepatunya kalau aku pakai ya. Kok ternyata nggak biasa aja gitu. Kok aku lihat dia pakai itu bagus banget, tapi kenapa pas aku pakai biasa aja. Terus kita lihat orang lain lagi, yang lebih ngetren lagi, yang lebih trendy lagi. Terus kita, aku mau itu. Ngomong lagi sama orang tua kita, aku mau sepatu baru loh, baru sebulan dibeliin. Enggak, soalnya si ini tuh udah punya. Dia tuh udah lebih trendy daripada aku gitu, aku harus punya. Orang tua kita yang harus usaha lagi. Pada akhirnya kita jadi pribadi yang marah-marah di rumah. Karena kita ngerasa orang tua kita tuh gak sayang sama kita. Kita ngerasa orang tua kita tuh gak sayang sama kita, makanya dia tuh gak beliin kita sepatu baru. Padahal karena dia sayang banget, dia beliin dengan susah payah. Sekalipun dia tahu sepatu itu gak dibutuhkan sama kita. Tapi dia tetap beliin. Mungkin waktu dia beliin itu dia korbanin, dia gak beli sepatu buat dirinya sendiri. Padahal sepatunya dia lebih parah rusaknya daripada sepatu kita. Tapi kita fokusnya apa? Orang lain. Kita lupa sama orang tua kita. Kita lupa sama apa yang kita punya. Dari iri hati dapat muncul kejahatan, ingat ya, dapat muncul kejahatan. Kita lupa sama orang tua kita lupa sama adik kita lupa sama kakak kita, yang kita fokus cuma diri kita. Bagaimana caranya aku bisa seperti dia, bagaimana caranya aku bisa terima di tongkrongan ini. Kita fokusnya cuma di situ aja. Kita lupa, bahkan kita lupa untuk bersyukur sama apa yang kita punya. Karena apa? Kita akan selalu merasa gak puas dan kita gak bisa lihat apa yang kita punya. Selanjutnya, next slide. Dampak dari FOMO. Apa sih dampaknya? Oke, yang pertama tidak percaya diri. Insecure, aduh aku gak percaya, aduh aku gak punya. Aku gak punya yang dia punya, itu loh. Aku gak punya sepatu sebagus dia itu loh. Jadi gak pede buat datang ke sekolah. Jadi gak pede buat diajak main. Insecure. Merasa diri kita tuh kecil. Kita merasa diri kita tuh jadi gak pede gitu loh. Padahal mungkin ya kita punya suara yang bagus. Kita punya keahlian yang luar biasa dalam seni atau apapun, ternyata kita pinter banget di matematika, bisa hitung-hitungan dengan cepat. Tapi cuman gara-gara gak punya sepatu baru itu loh. Terus gak bisa nongkrong sama teman-teman kalian, gak bisa nongkrong sama teman-teman kita lupakan semua yang kita punya. Kita lupakan talenta yang kita punya. Cuma karena ya itu hal yang seharusnya kita nggak butuh gitu loh. Hal yang seharusnya kita nggak butuhkan, tapi karena orang lain punya dan kita fokus ke sana, akhirnya bikin kita tuh jadi nggak percaya diri. Yang kedua apa ya tadi ya, iri hati. Dampak dari FOMO tuh ya iri hati. Yang ketiga, berfokus pada orang lain. Nggak lihat gitu loh, diri kita sendiri tuh kita nggak lihat. Apa cita-citanya? Jadi idol. Loh kenapa? Itu loh aku lihat si ini bisa jadi, oh ada artis Indonesia siapa namanya? Yang menjadi idol orang Indonesia? Dita Karang. Bener ya Dita Karang ya? Oh bener. Kita lihat wah Dita aja bisa. Masa aku enggak? Padahal kalau kita lihat ya perjuangannya dia pasti panjang lah. Belum tentu kita kuat loh menjalani perjuangannya dia. Belum tentu kita kuat. Tapi kita fokusnya apa? Itu loh dia aja bisa, masa aku enggak sih? Terus kita fokusnya, wah aku mau jadi idol. Padahal suaranya pas-pasan, nari pun gak bisa, tapi kita pengen jadi idol kayak Dita Karang. Padahal talentanya bukan di sana.
talentanya itu ada di akademik, ada di akademis. Nilainya bagus matematikanya, nilai apa lagi? Mungkin nilai biologinya bagus, nilai fisikanya, kimianya bagus. Tapi karena dia fokusnya cuma sama tadi itu ya, dia lihat idol, wah Dita Karang, aku mau jadi kayak Dita Karang. Tanyain, cita-citamu apa nanti? Jadi idol. Akhirnya apa yang dia punya, talenta yang dia punya sebenarnya itu gak pernah diasah. Karena dia fokus sama cita-citanya orang lain. Temukanlah cita-cita kalian sendiri, apa cita-cita kalian, jangan ikut orang lain. Misalkan cita-cita kalian jadi desainer, mau punya mau punya toko baju, mau punya tempat jahit baju sendiri, orang bisa dateng, mau punya butik kecil-kecilan gitu, gak apa-apa, gak usah takut. Sekalipun itu belum ngetren saat ini, percayalah nanti akan ngetren. Sekalipun cita-cita kalian tuh gak ngetren gitu loh, mau jadi apa? Jadi guru, aku ingin jadi guru. Ke pelosok gak apa-apa, yang penting pendidikan di Indonesia tersebar. Mulia sekali loh cita-citanya. Tapi giliran didengar sama temennya, ih apaan jadi guru? Apaan sih cita-cita kok jadi guru gitu misalkan gituin. Gak usah takut teman-teman diledekin. Berfokus aja sama cita-citanya. Saya dulu waktu belum tahu ya kalau ternyata jadi astronot itu gak gampang, dan ternyata sudah gak banyak manusia yang dikirim ke luar angkasa gitu loh. Wah saya kalau ditanyain berkali-kali cita-citanya apa? Astronot. Cita-citanya apa? Astronot. Karena saya gak tahu kalau ternyata jadi astronot tuh susah. Satu susah, kedua ya udah gak banyak juga manusia yang dikirim ke sana gitu loh. Sekarang kan semua udah pakai satelit lain sebagainya semua gitu loh. Manusia di sana tuh gak banyak juga gitu loh. Terus saya fokusnya astronot, saya gak tahu. Wah diketawain. Kakak saya pernah bilang, wah ini boleh gak? Boleh kayaknya. Kakak saya pernah bilang waktu saya bilang, aku mau jadi astronot, ngapain susah-susah jadi manusia, monyet aja bisa jadi astronot dikirim ke luar angkasa. Saya, oh iya ya, mikir gitu. Sampai saya digituin, akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu, cita-cita saya sebenarnya apa sih? Coba cari tahu, coba asah. Saya gak fokus dengan cita-citanya orang lain. Saya coba asah, coba cari, apa sih cita-cita saya? Saya belajar satu-satu, kecil-kecil. Kakak saya jago banget main alat musik. Yang pertama, yang kedua, wah jago banget main alat musik. Saya belajar main gitar aja perlu perjuangan bertahun-tahun baru saya bisa. Tapi mereka, wah baru dengar mereka bisa nebak nada, ini tuh semua. Wah, saya berjuang dengan sangat susah payah. Gitu loh. Saya berjuang dengan susah payah. Waktu itu saya terjebak dengan kondisi itu. Saya pikir anak pendeta harus bisa main gitar minimal. Padahal papa saya sendiri nyanyi aja gak bisa. Tapi saya berpikir anak pendeta harus bisa minimal main gitar lah. Gitu loh. Saya fokusnya ke situ aja. Saya membuang waktu saya yang banyak, yang harusnya bisa saya pakai untuk latihan yang lain. Latihan gambar. Saya suka gambar, saya harusnya bisa latihan gambar, tapi saya gak ngambil buat itu. Fokus saya cuma main gitar. Lupa berfokusnya pada orang lain. Ada amin? Lemes banget soalnya. Next selanjutnya. Keluarin semua aja Fer. Nah mengatasi FOMO itu gimana sih? Oke kita mau buka di Matius 6 ayat 25-33. Ya ini saya suka banget sama ayat ini. Matius 6 ayat 25-33. Oke kita baca bergantian ya. Yang cowok baca yang ganjil, yang cewek baca yang genap. Jadi kita mulai dari yang cowok-cowok dulu, oke? Katakan uye. Ya, udah keluar kok di depan, oke? Matius 6 ayat 34, kita habisin sampai 34. Ayat 25 sampai 34. 3, 2, 1.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Yes. Cara mengatasi FOMO tuh gimana sih? 1. Percaya bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Ayat 26 saya bacain. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita berharga di mata Tuhan. Dan kita tuh lebih daripada burung-burung yang ada di udara. Toh burung-burung aja tuh dipelihara Tuhan, masa kita enggak? Kita bisa bangun itu loh, pagi hari kita bisa bangun, bisa bernafas, itu udah puji Tuhan loh. Sekarang banyak loh orang-orang yang bangun dan enggak, yang tidur malamnya, paginya enggak bisa melek, enggak bisa bernafas. Dipanggil Tuhan, banyak banget. Apalagi kondisi saat ini ya. Banyak loh orang-orang keluarga yang bahkan di hari terakhir orang tuanya mungkin, atau di hari terakhir neneknya, kakeknya, di hari terakhir saudaranya, mereka tuh gak bisa lihat. Karena kenapa? Diisolasi. Sudah terlalu banyak loh hal di dunia ini yang harusnya bikin kita tuh bersyukur. So stop lihat orang lain, stop fokus sama orang lain, apa yang dipunya sama orang lain. Lihat diri kita, apa yang kita punya saat ini. Kita gak punya apa-apa. Katanya, aku gak punya apa-apa, loh kamu itu masih nafas itu loh, masa bukan punya apa-apa? Aku gak punya apa-apa, loh kamu itu loh gambarnya bagus banget. Aku bikin garis lurus aja mencong. Coba. Aku gak punya apa-apa loh, kamu itu loh suaramu bagus banget. Aku nyanyi aja sumbang. Aku gak punya apa-apa. Loh kamu itu loh kalau main musik itu bagus ya, minta ampun. Aku genjreng gitar aja fales. Fales loh, gitarnya aja fales. Gitarnya fales aja gak tahu, tetap digenjreng. Gitu loh. Ya masa itu bukan punya apa-apa sih? Terkadang apa yang kita punya itu nggak perlu berbentuk, berwujud gitu, belum tentu. Tidak perlu berwujud yang kita punya itu. Seringkali kita merasa kalau punya sesuatu itu tandanya ada wujudnya dan terlihat, bisa kita genggam. Padahal sebenarnya apa yang kita punya itu nggak selalu bisa terlihat, terwujud. Yang kedua, Tuhan pelihara hidup kita. Di ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau burung-burung,
Kalau bunga yang ada di padang itu aja yang bentar lagi, yang hari ini tumbuh, mekar, besoknya mati. Itu aja dipelihara Tuhan. Masa hidup kita enggak sih? Tuhan itu enggak akan pernah kok ngeliatin kita kelaparan. Dia itu enggak akan pernah bahagia ngeliat kita lapar. Enggak akan. Jadi pasti Tuhan sediakan. Cuma belum tentu gitu loh. Yang Tuhan sediakan itu seperti apa yang kita ingini. Kita butuhnya cuma makanan yang biasa aja buat untuk memenuhi kehidupan kita. Tapi kita pengennya McD, pengennya KFC, pengennya Pizza Hut. Apakah Tuhan akan memberikan itu? Belum tentu. Kita butuh itu enggak? Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Gitu loh. Tuhan akan berikan kita apa yang kita butuhkan. Tapi apakah yang kita butuhkan adalah yang kita inginkan? Belum tentu. Yang kita inginkan kesembuhan, tapi apakah itu yang kita butuhkan? Belum tentu. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah lewat penyakit kita. Yang kita butuhkan adalah kekayaan. Yang kita inginkan adalah kekayaan. Tapi apakah itu yang dibutuhkan? Belum tentu. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih indah lewat kesederhanaan hidup kita. Terus jadi orang Kristen, jadi orang percaya harus miskin kah? Enggak. Terus jadi orang percaya enggak boleh kaya kah? Enggak. Boleh kaya. Dan gak harus miskin. Tapi terlebih lagi kita harus belajar untuk kaya di hadapan Tuhan. Kaya apa? Iman kita itu loh. Iman percaya kita itu loh sama Tuhan. Itu kekayaan yang paling besar dalam hidup kita. Kalau kita gak punya itu, buat apa rupiah-rupiah itu semua? Kalau kita gak punya iman percaya sama Tuhan, buat apa sepatu yang bagus? Toh dalam waktu 1 tahun, 2 tahun juga akan ketinggalan zaman lagi, akan muncul yang baru lagi. Tapi apakah iman kita sama Tuhan akan muncul tren iman yang baru lagi? Enggak. Akan muncul firman Tuhan yang baru lagi? Enggak. Gitu loh. Keputusannya di tangan kita mau jadi seperti apa itu keputusannya di tangan kita. Yang terakhir, fokus kepada Tuhan. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahun lalu saya udah pernah bagiin tentang ini. Saya angkat tentang tetapi mencarilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya dan kebenarannya. Fokusnya itu adalah cari Allah, kerajaannya dan kebenarannya. Fokusnya kita tuh ke situ, gitu loh. Sehingga kita sadar, oh ini loh 5 roti dan 2 ikan yang aku punya. Dan akhirnya jadi 12 bakul. Ya nanti kita kalau ada kesempatan kita bahas tentang itu ya 5 roti dan 2 ikan. Kita bahas tentang 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan itu bukan cuma sekedar mujizat yang dilakukan sama Tuhan Yesus dan tersisa 12 bakul yang bisa kasih makan 5.000 orang. Enggak cuma sekedar itu. Aplikasinya dalam hidup kita tuh 5 roti dan 2 ikan itu besar banget loh. Apa 5 roti dan 2 ikan dalam hidup kalian? Bakat kalian saat ini. Apa 5 roti dan 2 ikan yang kalian punya saat ini? Keluarga kalian itu loh, 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada di tangan kalian itu sekarang? Itu adalah 5 roti dan 2 ikan. Fokuslah sama apa yang ada di tangan kalian. Gak usah fokus sama apa yang di tangan orang lain. Apa yang di tangannya Yusuf itu beda dengan apa yang di tangannya Kristi. Jadi gak usah fokus sama orang lain, fokus dengan 5 roti dan 2 ikan yang kita punya. Supaya bisa memberi makan 5.000 orang dan tersisa 12 bakul. Mau jadi seperti apa kalian hari ini? Mau jadi seperti apa kalian di masa yang akan datang? Itu kalian yang tentukan sendiri. Tapi dalam menentukan sesuatu, jangan berfokus kepada orang lain. Fokus sama Tuhan, supaya kalian bisa lihat 5 roti dan 2 ikan yang kalian punya. Syukuri itu sekecil apapun. Dan kalian akan lihat
hal itu bisa memberi makan 5.000 orang dan tersisa 12 bakul.